Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Kembali lagi ke series Maraton Saham IPO. Jadi video kali ini adalah video ke-11 nih dari rentetan saham IPO yang akan kita review. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logistik yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Perusahaan ini sama seperti AMMS yang udah kita bahas kemarin ya, yaitu masuk ke dalam papan akselerasi. Siapa lagi kalau bukan Utama Radar Cahaya dengan kode ticker RCCC. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas prospektusnya. Jadi PT Utama Radar Cahaya atau nantinya saya sebut dengan RCCC ini didirikan pada tahun 2012 dan bergerak di bidang jasa layanan transportasi angkutan darat terutama truk. RCCC sendiri ini mulai beroperasi di tahun 2014 dengan 4 unit armada truk. Lalu di tahun 2018 mulai mengoperasikan 53 unit armada truk dan terus naik menjadi 65 armada truk di tahun 2021. Dan per Januari 2022, RCCC telah mengoperasikan total 92 armada truk. RCCC sendiri menargetkan untuk dapat mengoperasikan 120 armada truk pada akhir tahun 2022. Nah, tapi jangan terkecoh dulu ya Sobat Maya. RCCC ini walaupun per Januari 2022 mengoperasikan 92 truk, namun untuk aset yang dimiliki oleh RCCC itu hanya ada 6 hingga akhir tahun 2021. Dan per Januari 2022 kembali menambah hingga 15 unit, sehingga total unit yang dimiliki oleh perseroan menjadi 21 unit. Nah, sementara sisanya itu disewa ya dari pihak ketiga dan juga pihak afiliasi. Barang-barang yang didistribusikan oleh RCCC itu antara lain adalah semen curah, lalu ada juga komoditas seperti batu bara, gipsum, tanah, klinker, pasir, dan yang terakhir juga di segmen logistik seperti semen kantong, semen big bag, semen sling bag, pupuk, dan juga kebutuhan pokok. RCCC juga menunjuk PT Isigo Indonesia untuk memasang GPS pada setiap armada agar pengiriman terkirim tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kepuasan para pelanggan dan juga memberikan nilai tambah untuk kualitas layanan. Pada tahun 2020, perseroan mengadakan kelas pelatihan pengemudi sebagai bentuk perhatian perseroan agar pengemudi semakin memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja serta terampil dalam mengenali fungsional armada. Sejak diadakannya kelas pelatihan pengemudi, perseroan berhasil menurunkan angka kecelakaan dan diharapkan dapat tercapai zero accident. Nah, untuk pelanggan terbesar dari RCCC ini itu adalah INTP. Hal ini agak sedikit mengkhawatirkan, karena lebih dari 60% pendapatan dari RCCC ini diterima ataupun berasal dari INTP. Jika suatu hari nanti INTP ini nggak melanjutkan kerjasama dengan RCCC, maka kemungkinan besar nih ya, revenue-nya dari RCCC ini akan drop parah. Disinilah pentingnya ya, agar kita kalau misalnya bisnis itu nggak tergantung hanya pada satu atau dua pelanggan utama aja. Oke, kita langsung lanjut melihat laporan laba ruginya. Untuk laporan laba rugi dari RCCC ini sebenarnya nggak terlalu bisa kita analisa ya. Karena perseroan itu hanya memberikan data 1 tahun aja. Apanya yang bisa kita bandingkan? Padahal biasanya nih ya, walaupun dia masuk ke dalam papan akselerasi, minimal harus memberikan 2 tahun laporan keuangannya. Tapi ya nggak tahu ya, di RCCC ini hanya 1 tahun aja. Nah, jika kita lihat dari sisi margin usahanya ya, net profit marginnya dari RCCC ini itu hanya sekitar 8,5% aja. Nah, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode RCCC. Nggak tahu nih, mungkin di video ada kali ya saya nyebutin C-nya itu kelebihan. Jadi mohon maaf aja ya Sobat Maya. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang coba kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Nah, untuk pemegang sahamnya ada 2 ya Sobat Maya, yaitu PT Gelora Rimba Jaya yang memegang sebesar 97,4% kepemilikan saham, dan yang kedua adalah Aditya Chandra Wijaya yang memegang sebesar 2,6% kepemilikan saham. Lalu jika kita lihat dari struktur kepemilikan sahamnya, yang menjadi pengendali dari RCCC ini adalah Bapak Rudi Iskandar, yang merupakan pemegang saham utama dari PT Gelora Rimba Jaya. Nah, untuk susunan direkturnya ada hal yang menarik. Direktur utama dari RCCC adalah Bapak Alvin Cokro Hadi,
Nah, Bapak Alvin Cokrohadi ini itu baru berusia 25 tahun. Lalu yang nggak kalah keren adalah di posisi direktur itu ada Bapak Samuel Karis Pudianta. Nah, Bapak Samuel ini baru berusia 24 tahun. Awalnya saya kira ya ada hubungan kekeluargaan nih, sehingga posisi direktur bisa diisi oleh orang yang berusia semuda itu. Tapi ternyata nggak ada hubungan kekeluargaan sama sekali ya. Jadi antara emang Bapak Alvin dan juga Bapak Samuel ini yang outperform banget sampai bisa menjadi direktur di usia semuda itu, atau yang kedua adalah ya emang PT RCCC ini itu skalanya masih kecil banget ya. Jadi untuk jadi direkturnya pun itu step-stepnya nggak panjang. Nah, terkait dengan usia, mungkin kalian juga ada yang penasaran nih dengan salah satu emiten yang akan IPO juga, yang udah menjadi komisaris itu muda banget. Tapi itu ada hubungan kekeluargaan. Ya udahlah ya, akan kita bahas di next video. Oke, kita lanjut lagi ke struktur IPO-nya. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 150 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 110 hingga 150, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 22,5 miliar. Nah, di IPO-nya RCCCC, kayaknya kepanjangan ya RCCCC. Jadi saya sebut RC aja ya. Jadi di IPO-nya RC ini itu nggak ada waran. Jadi lumayan mengecewakan ya. Udah masuk ke papan akselerasi, nggak dapat waran pula. Nah, kita lanjut ke tujuan penggunaan dana IPO-nya. Tujuan yang pertama adalah sekitar 75,17% itu akan digunakan untuk pembelian kendaraan truk bekas. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 9,2% itu akan digunakan untuk modal kerja, yang termasuk di dalamnya itu nggak terbatas pada pembayaran biaya gaji pengemudi, biaya solar, dan juga tol. Lalu tujuan yang ketiga adalah sekitar 7,5% itu akan digunakan untuk pembelian persediaan suku cadang. Lalu tujuan yang keempat adalah sekitar 2,99% itu akan digunakan sebagai pembayaran angsuran sewa lahan parkir selama 2 tahun. Lalu yang kelima adalah sekitar 2,2% itu akan digunakan untuk biaya balik nama 27 armada truk yang dibeli dari hasil penawaran umum. Lalu yang keenam adalah sekitar 1,7% itu akan digunakan untuk pembangunan fasilitas penunjang lahan parkir baru. Lalu untuk tujuan yang ketujuh adalah sekitar 0,37% itu akan digunakan untuk pembelian alat GPS untuk 27 unit truk. Lalu untuk tujuan yang terakhir adalah sekitar 0,76% itu akan digunakan sebagai pembayaran asuransi. Nah, untuk tujuan IPO-nya RC ini ya lumayan oke lah ya. 75% dipakai untuk CAPEX, tapi harus diperhatikan juga ya. Tujuan IPO-nya yang sebesar 75% pembelian CAPEX ini, itu pemegang saham dari pihak keduanya itu juga ya sama ya pemegang sahamnya. Jadi ibaratnya ya ini duitnya ya masuknya ke pemegang saham yang sama, kantong kiri, kantong kanan. Lalu sisanya sebesar 25% itu untuk OPEX, dan sebagian kecil itu ada yang penggunaan dananya itu untuk pembayaran gaji para pengemudi juga. Ya masih tergolong oke lah ya. Nah, untuk jadwal IPO dari RC ini adalah sebagai berikut. Untuk masa penawaran awal ataupun book buildingnya itu adalah dari tanggal 8 hingga 12 Juli 2022. Lalu untuk masa penawaran umum ataupun offeringnya itu adalah dari tanggal 27 hingga 29 Juli 2022. Dan rencananya akan listing di bursanya kita pada tanggal 2 Agustus 2022. Jadi dari video ini diupload hingga ke masa offeringnya itu ya masih ada waktu lah ya untuk Sobat Maya mempertimbangkan nih apakah nantinya akan melakukan order saham IPO RC atau enggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya RC ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya RC ini adalah Elite Sukses Sekuritas dengan kode broker SA. Nah, bagi Sobat Maya yang belum tahu, SA ini dulunya adalah Bosowa Sekuritas. Bagi yang udah lama di pasar modal ya udah tahu lah ya siapa yang dibalik SA ini. Setahu saya, Elite Sukses Sekuritas atau dulunya Bosowa Sekuritas ini itu belum pernah sama sekali mengawal saham IPO. Artinya IPO-nya RC ini adalah IPO pertama yang dikawal oleh SA. Nah, menurut saya ini hal yang lumayan menarik nih Sobat Maya. Masa sih ada underwriter yang nggak mau IPO perdananya itu sukses?
Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan ya dari 31 Desember 2021 ke 31 Januari 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap, yaitu pembelian 15 unit armada truk senilai 8,2 miliar. Lalu dari sisi liabilitas ini juga terjadi peningkatan ya, tapi nggak signifikan. Dan terakhir dari sisi ekuitas ini juga terjadi peningkatan ya dari akhir tahun 2021 ke akhir Januari 2022. Nah, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan modal di sektor yang signifikan ya. Gokil sih, dari 300 juta menjadi 15 miliar. Nah, untuk penyetoran modal ini 7,5 miliarnya diambil dari dividen saham. Sementara sisanya sebesar 7,2 miliar itu diambil dari setoran tunai PT GYRJ. Lalu di tahun yang sama juga dilakukan pemecahan nilai nominal dari sebelumnya itu 100.000 per saham itu menjadi Rp25 per saham. Sehingga total penyetoran modal sebesar 14,7 miliar itu akan langsung berubah menjadi minimal 64,6 miliar pada saat RC ini listing. Mantap ya, langsung auto cuan lebih dari 4 kali lipat. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka RC ini kemungkinan besar akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja pengumuman resminya. Nah, kira-kira valuasi RC sebagai perusahaan logistik di papan akselerasi, ini menarik nggak ya? Oke, langsung aja kita hitung valuasinya. Nah, jika kita lihat dari tabel berikut, untuk tahun 2021, PER-nya itu lumayan mahal ya, di 29,71 kali. Dan PBV-nya mahal banget, di 9,26 kali. Lalu jika kita lihat valuasinya di tahun 2022, lebih mendingan ya. PER-nya menjadi 18,96 kali, sementara PBV-nya menjadi 2,82 kali. Nah, tapi jangan lupa ya, PBV-nya dari RC ini bisa meningkat secara signifikan itu berkat adanya penambahan modal di tahun 2022 dan juga adanya penambahan dana IPO. Coba kita bandingkan valuasinya dengan perusahaan di sektor yang sejenis ya. Nah, di sini saya ambil contoh Pura, Jaya, dan juga PPGL. Nah, jika kita bandingkan valuasinya dengan Pura ataupun Jaya dan juga PPGL, ternyata RC ini masih tergolong mahal ya. Cuma secara PER ya sedikit lebih baik lah dibandingkan dengan Pura. Tapi sayangnya Pura saat ini masih bertengger di harga 50. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, untuk kinerja dari RC ini sebenarnya saya agak bingung ya, itu bagus atau kurang bagus. Karena laporan keuangan yang diberikan itu cuma 1 tahun terakhir aja. Jadi nggak banyak yang bisa kita analisa. Lalu dari sisi valuasi, jika kita bandingkan dengan perusahaan di sektor yang sejenis, ya RC ini masih tergolong mahal ya. Tapi untuk ukuran saham IPO, ya valuasinya masih ya oke lah. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ya lumayan bagus ya. 75% itu untuk CAPEX, sementara sisanya 25% untuk OPEX. Tapi ya jangan lupa, tujuan untuk yang CAPEX itu ya ujung-ujungnya masuk lagi ke kantong para pemegang sahamnya. Jadi kantong kiri, kantong kanan. Kesimpulan yang kedua, underwriter dari IPO-nya RC ini adalah SA. Nah, jadi IPO-nya RC ini adalah IPO perdana nih yang dikawal oleh SA. Sebelumnya itu belum ada saham yang dikawal oleh SA. Jadi track recordnya juga nggak ada, dan kita akan saksikan di IPO-nya RC ini. Apakah SA ini akan menorehkan histori yang bagus atau enggak? Kesimpulan yang ketiga, RC ini masuk ke dalam papan akselerasi yang kalau misalnya kita bicara tentang risk dan rewardnya itu kurang menarik ya, karena ARA dan ARB-nya itu simetris di 10%. Lalu untuk jumlah saham yang ditawarkan dan juga target perolehan dana IPO-nya itu sebenarnya kecil banget ya. Jadi kalau misalnya ada bandar yang sebenarnya quote-unquote mau goreng saham ini, ya sebenarnya nggak butuh dana yang gede. Cuma masalahnya kita itu nggak pernah tahu ya, apakah ada bandar yang mau goreng saham ini atau enggak. Ya kalau misalnya pun ada ya bandar SA kali ya. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Menurut saya, RC ini tentu aja belum cocok ya jika kita bicara tentang investasi jangka panjang. Lalu, RC juga masuk ke dalam papan akselerasi, which is ARA dan ARB-nya itu simetris, sehingga risk and reward-nya itu sebenarnya kurang menarik. Tapi menurut saya, jika kebetulan ya hoki
itu saham ini bisa diterbangin hingga ke langit ketujuh. Jadi lebih tepatnya saya ikutan IPO-nya RC ini hanya untuk spekulasi. Mungkin penjatahannya juga nggak bakalan dapat banyak, karena ya target perolehan dana IPO-nya itu cuma 22,5 miliar. BTW, ini adalah pendapat saya pribadi ya. Jangan gara-gara menonton video ini, Sobat Maya juga jadi ikut-ikutan spekulasi. Profil resiko dari setiap orang itu berbeda-beda, jadi pastikan strateginya Sobat Maya itu strategi yang bikin Sobat Maya nyaman, dan tentunya nggak bikin beban dalam hidup ini ya. Ingat, saham ini adalah media yang bikin kita itu pasti kaya jika di jalan yang benar. Bukan sebuah media yang bikin kita cepat kaya. Saya sendiri akan take profit sesuai keserakahan saya saat itu. Kalau misalnya emang udah nggak kuat naik, akan langsung saya jual saat itu juga. Dan tentunya yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau ikutan order saham IPO RC ini, melakukan ordernya itu sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO RCCC. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO RC atau enggak? Bagi yang merasa terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.